Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petualang misteri Asahan, dimanapun kalian berada, saya mendoakan agar kalian semua selalu diberikan Allah kesehatan, perlindungannya, keselamatan dimanapun kalian berada. Malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang wanita cantik yang mempunyai kemampuan spesial. Assalamualaikum. Salam. Bisa kak, nama kakak perkenalkan kepada teman-teman kita? Ya, yang biasa dikenal orang nama Devi itu ya Devi Sitorus, tinggal di Gedangan. Yang sekarang ini lagi kuliah sih. Oh masih kuliah, semester berapa kak? Semester akhir nih, Semester udah akhir mendekati ya? wisuda. Iya ya, mudah-mudahan dapat nilai yang baik ya, yang bagus. Amin. Kumlot ya, kumlot. Amin. Oke, jadi Kak Devi, sejak kapan mempunyai kemampuan yang spesial ini gitu? Yang Devi sadarin sih waktu Devi masih kecil udah bisa lihat yang seperti itu gitu, bahkan nggak sadar kalau itu memang makhluk halus, bukan sama seperti kita gitu. Itu sosok yang kakak lihat itu maksudnya kan ada kemampuan orang itu berbagai-bagai macam-macam ya kan? Ada yang dia hanya melihat cahaya, yang asap dulu, macam-macam lah itu ya, macam jenisnya kan. Jadi kalau Kak Devi sendiri ini melihat sosok itu memang bulat berwujud gitu dia? Iya, berwujud seperti mana kita manusia ini lah gitu kan. Kebetulan kan mata Devi itu minus. Jadi kalau Devi melihat orang itu dari jauh lumayan buram. Tapi kalau lihat sosok yang memang tuh dia yang tak kasat mata gitu ibaratnya kan. Devi tuh lebih jelas lihat dia bahkan daripada manusianya. Oh begitu. Jadi Kak Devi tuh nggak terganggu gitu loh. Maksudnya kan katanya nih lebih banyak bangsa, maksudnya golongan jin daripada bangsa manusia ya. Nggak terganggu gitu maksudnya. Awalnya menyadari kalau bahwasannya itu mereka itu bukan manusia, otomatis kita kan terganggu gitu kan. Tapi lama-kelamaan yang namanya sudah terbiasa berbaur dengan mereka, ya biasa aja sih. Nggak ada terganggu gimana-gimana, karena penglihatannya udah kayak manusia biasa. Iya. Udah kayak kita juga yang lewat-lewat gitu. Iya. Udah biasa aja. Ya itu ya, kalau kayak saya kan memang nggak bisa lihat itu ya Kak Devi ya. Kalau misalnya saya berpikir gitu kan, apabila punya kemampuan kayak Kak Devi ini, mau ke kamar mandi, misalnya tiba-tiba ada kepala nongol ngintip gini, astagfirullah gitu, gimana gitu ya kan? Iya. Secara manusiawinya pasti terkejut ya namanya. Tapi kan udah tahu ya udah. Rasa takut mungkin ya manusiawi lah ada sedikit. Nah, paling kan nggak jadi ke kamar mandi balik lagi. Ya itu kan jadi repot ya kan. Ya gitu teman-temannya. Kalau saya sendiri ya kan, ya jadi repot. Kenapa? Kita mau masuk WC gitu, tiba ada dia kan, kita ribut dulu, woi keluar untuk kayak mana gitu kan. Ya, jadi gimana gitu kan. Nanti kalau bawa motor tuh atau bawa mobil kan di jalan gitu kan, harus kita pelan-pelan. Ah itu harus kita minggir-minggir dulu nih kayak gitu, harus hati-hati nah gitu kan. Nah itu susahnya kalau nggak punya kemampuan kan, ada mereka di situ kan kita nggak tahu, yang penting udah baca doa dari rumah ya udah, ada mereka kita nggak tahu, tabrak-tabrak aja tuh gitu kan. Nah gitu, seperti itu. Jadi ini saya mau tanya juga sama Kak Devi. Coba ceritakan Kak Devi dulu pengalaman sedikitnya kepada sahabat petualang misteri tentang mistis. Ya pengalamannya itu waktu itu di Desa Tanjung Alam. Kemarin tuh kami hanya berniat untuk istilahnya kayak ngambil buah durian kemarin tuh Mama. Tapi di situ DP udah lihat kayak kampung gitu kan. Kayak lagi ngidup-ngidupin obor gitu kan, karena di waktu itu waktunya itu udah mau menjelang maghrib gitu. Tapi yang teman-teman Depi yang lain itu, yang orang yang berada bersama Depi di lokasi itu nggak lihat gitu, bahkan Depi mau datang ke situ gitu. Jadi belum sempat datang ke situ. Setelah itu mimpilah 3 malam berturut-turut itu untuk kembali ke sana. Mimpinya itu seperti apa? Jelaskan.
Mimpinya itu kayak kita pertama datang tuh kayak ya kayak di suatu tempat yang desa gitu kan Bang. Cumannya itu memang ada kehidupan yang di situ. Aneh lah, nggak seperti kita orangnya yang lebih besar-besar. Pakaiannya juga berbeda sama kita. Suasana kehidupan mereka juga beda. Rutinitas mereka itu udah kayak memang di rodi gitu Bang. Ada ini khusus ini kerjain aja, ngerjain aja. Jadi Macam kerajaan gitu. Iya, Iya, macam itu. kerajaan gitu ya. Setelah masuk di situ, di dalam ruangan itu pun juga minim pencahayaan karena cuma pakai obor-obor. Di samping-sampingnya itu ada pilar-pilar besar. Setelah itu ada dibukakan satu tirai, itu tirainya itu besar kali besar, kayak hordeng gitu kan. Cuman tuh Depi yakin itu kayaknya tuh dia berat gitu bukanya. Situlah ada Depi lihat sosok yang orangnya tinggi besar duduk di kayak kursinya itu kilat kali kayak emas gitu, melengkok ke belakangnya kayak gini. Dia duduk di situ. Rajanya. Dan dia bilang sekian banyaknya orang yang meminta datang kemari, cuman baru kamu yang bisa bertemu dengan saya. Itu salah satu dari pengalamannya Kak Depi ya. Jadi banyak teman-teman dari pengalaman Kak Depi ini ya kan, itu tadi salah satunya aja. Nanti kita juga banyak kupas, tanya juga sama Kak Depi ini ya kan. Jadi kalau kita nih mau masuk ke kamar mandi ya kan, kamar mandi kan tempatnya jin ya kan. Nah, nanti baca doa, apakah mereka itu masih di dalam kamar mandi atau gimana? Apakah kita nanti misalnya masuk ke rumah gitu kan, mengucapkan salam, apakah mereka yang dari ucapkan assalamualaikum ya, nah, apakah yang dari dalam dia mereka keluar, apa yang ikut kita nih misalnya dari luar cuman sebatas itu, nah itu yang diajarkan Rasul kita lah. Jadi nanti kita tanya nih kayak mana ya, karena kita beragama Islam, Muslim ya kan. Jadi itu kan udah ada tata cara dalam adab kita ya. Dan nanti kita banyak yang kita tanya-tanya. Nah, malam nih kita mau ke lokasi yang mana itu kata Kak Depi tadi ada kerajaan yang kita samperin lah nanti ke sana. Silaturahmi nanti ke sana tujuannya. Itu aja, nanti mungkin ada saya tanya juga apakah apa ini bagaimana. Nah, itu nanti kita lihat di sana ya. Teman-teman saksikan kami di Petualangan Misteri Asahan. Baiklah sahabat Petualang Misteri Asahan. Nah, kita tinjau lokasi sama Kak Depi yang tahu di mana lokasi kerajaan gaib yang ada di Tanjung Alam. Iya, Tanjung Alam. Sahabat Petualang Misteri. Nah, kita kan ini mau menuju ke lokasi malam ini. Jadi, awak masih penasaran kali nih Kak Dep. Tentang tujuan kita ke sana nih, seperti tadilah mimpi Kak Depi tadi kan, bahwa ada seorang kakek-kakek yang datang tuh sama Kak Depi. Ya. Mau apa tuh namanya? Dia itu bilang bahwasanya tuh raja mereka tuh tadi, bahwa dari bangsa manusia ini begitu banyak nih yang antusias pengen ke sana, tapi nih Kak Depi yang dapat kesempatan nih ke sana gitu kan. Itu masih penasaran sih kayak mana gitu Kak Depi, bisa dijelasin dikit. Yang awalnya kayak Depi bilang tadi gitulah ya kan Bang. Karena Depi nggak sengaja lihat di situ ada kayak perkampungan, kayak ada tempat kediaman orang, tapi kok aneh gitu, kayak ada obor-obor. Setelah dari situ, karena mungkin Depi juga penasaran, timbul penasaran, dia muncul di dalam mimpi itu tadi. Itulah didatangkan dari ada kakek itu menunjukkan, terus Depi diantarkan kedua orang laki-laki yang berbadan tegap, sampai Depi diantarkan berjumpa sama yang katanya itu tadi rajanya mereka, yang katanya orang banyak yang ingin bertemu dengan dia tapi nggak bisa gitu. Cuman baru Depi yang dijumpakan sama dia. Itu Kak Dep, kerajaan di sana itu yang kita datangi tadi ini, kerajaan Muslim apa non Muslim yang menurut Kak Depi sendirilah kayak mana? Kalau yang Depi lihat sepertinya non Muslim, karena mereka berpakaian seperti pakaian dodot-dodot gitu, yang hanya sebatas dada, kemben, kayak berok-rok gitu ya kan Bang. Kemben-kemben itu macam mana, ada belangkon-belangkon gitu? Enggak.
Dan postur badan orang tuh lebih besar-besar. Kayak dari tapak-tapak kakinya lebih besar-besar gitu. Cuman mereka udah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Seperti kayak memang udah tahu ini kerja mereka, ini kegiatan mereka gitu. Dan ada pesan di mimpi itu, memang katanya Devi suruh datang di malam Selasa atau dengan malam Jumat untuk mengisi air. Ada air yang di situ gitu kan. Untuk tempat air yang diisi di situ. Kalau misalnya itu terkerjakan Devi tanpa halangan apapun, ada yang diberikan sesuatu dari dia gitu memang. Dan itu ada ditunjukkan di tangan dia tuh kayak seperti batu apa gitu berwarna biru, itu Devi pun juga nggak tahu. Oh gitu ya Itu aja sih, Bang. Iya. Nah, jadi ya insya Allah nanti kita silaturahmi ke situ, ya kita mohon perlindungan kepada Allah ya, karena sahabat ini bersifat gaib ya kan, yang kita juga nggak mengerti, yang kita juga nggak ada ilmunya ke sana gitu. Kita selalu minta perlindungan pada Allah. Ya mudah-mudahan Allah lindungi kita dan kalian semua dimanapun kalian berada. Tunggu Bang, itu Bang, ini kita udah masuk, udah terlalu masuk. Mana gerbang? Ini udah terlalu masuk. Ini. Sahabat petualang Misteri Asahan, nah malam hari ini kita udah berada di lokasi di mana tepatnya di depan pintu gerbang kerajaan gaib di daerah ini. Ya Kak Depi ya benar ya? Iya Bang. Kak Depi bisa menjelaskan dari mana ke mana gerbang gaib yang ada di daerah Tanjung Alam ini? Ini kita udah tepat berada di depan gerbangnya. Ini sebenarnya dia kayak ada batu gitu loh. Batu-batu gitu. Panjang. Batu. Dan di belakang kita ini udah banyak orang yang nunggu. Pasukan-pasukan prajurit-prajurit dari kerajaan gaib gitu ya. Ini mereka ini kemari udah tahu akan kedatangan kita dan sifatnya ini seperti macam menyambut, bukan? Iya. Menyambut kedatangan kita kemari gitu ya. Benar. Oke, ini kalau katanya gerbang, Kak, gerbang itu kan yang saya bayangkan gerbang itu ya pintu gerbang yang apa? Pintu gerbang ada besi-besi gitu. Ya bisa terbuka, kadang ada yang ke depan terbuka ke depan, ada yang ke belakang ditarik. Nah, ini cemana modelnya? Ini dia terbukanya ngarah kemari gitu kan pintu. Di sana kayak bangunan batu. Baru di sini kayak ada payungnya sedikit sini yang ada atapnya. Tapi di sini langsung buka gerbang. Ya alangkah enaknya sih sebenarnya kalau ada yang ahli lukis itu bisa dilukiskan, ini kan seru juga ya. Nanti coba kita bicarakan sama Kak Depi, mana tahu Kak Depi bisa melukis ya kan, kawan-kawan. Nanti bisa digambarkan juga itu seperti apa sih kerajaan di sini dan seperti itu ya. Oke, tujuan kita kemari silaturahmi kepada kegaiban yang ada di sini. Jadi sebelum kita ini masuk ke dimensi gaib yang di sini, lebih baiknya kita bermohon doa, mohon perlindungan kepada Allah. Juga gitu kita mintakan juga keberkahan di tempat ini, gitu teman-teman. Oke, kita mulai doanya ya. Yuk sama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ayo. Gimana? Kita masuk sampai mana? Tunggu dulu. Baru sampai di sini. Ya, Teman. kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, juga pasukan Allah dari kerajaan yang ada di sini, tolong dibantu agar tidak terkena energi negatif yang ada di sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah.
Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Ya, temuan ambil alih. Temuan ambil alih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, angkat dulu, angkat dulu. Angkat dulu semua. Yang muslim angkat dulu energinya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bismillah. 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 Allahu akbar. Waj'al min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fasina. Dah. Mon. Ya. Wira Praja, ambil alih badanmu. Bismillah. Ya, energi positifnya suruh pulang dulu, yang ada negatifnya, yang punyamu. Ya, bisa? Ya, pulangkan dulu ya. Allahumma sholli. Kita datang baik-baik kemari ya. Izin ya, izin. Ya. Kita datang baik-baik dulu kemari ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Sejuk ya Allah, sejuk ya Allah. Sejuk ya Allah. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dah. Ah, bisa? Bisa. Ya. Sudah dikembalikan kan? Sudah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rizalul Ghaib. Mohon maaf, izin. Kami mungkin mengganggu kedatangannya, mohon maaf ya, izin. Assalamualaikum. Kalau sampai mana Mbak Depi kita? Sebenarnya kita ini ya udah gabung sama mereka Sudah gabung? semuanya. Sama mereka semua? Iya. Raja di mana Raja? Pintunya dari depan sini ke sana. Netral dulu, netral. Ya, jangan apa dulu ya. Ya, duduk aja Wira kalau enggak. Nah, bisa. Ini apa? Ini mau masuk ya? Sebenarnya gini kan, dia udah ada sendiri di badan dia. Jadi sewaktu dia mau masuk kemari, Bentrok, kan? yang di sini dia jadi bentrok, karena nggak sejalan aja gitu. Jadi yang di dalam badan ini bisa dipulangkan dulu. Iya, ya kan, harusnya kan. Karena ada yang mau langsung komunikasi sama kita melalui dia. Ada yang mau komunikasi bersama kami ya. Izin dulu ya. Oke, ya silahkan duduk. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kak Depi. Ini tadi waktu kita mulai masuk ke gerbang gaib di sini, ada sedikit interaksi antara energi yang ada di sini dan energi yang ada di yang bersama Wira saat ini, gitu kan? Iya. Yang mungkin bawaannya Wira mungkin ya teman-teman ya. Sini ada bentrokan, jadi mengakibatkan seperti apa tadi Mbak Dep? Sebenarnya gini kan, mereka sudah tahu kalau kita itu udah nyampe di sini. Mereka ingin menyambut kita secara langsung gitu, makanya harus ada orang mediatornya. Dia ingin langsung masuk ke abangnya tadi. Cumannya sudah ada perlawanan dari diri dia sendiri dan dari udah ada yang di badan abang ini. Nangis. Udah santai aja ya, biasa aja. Kita udah dikelilingin semua. Ya ini mereka udah dari sini semua. Gitu. Iya, Udah semua. ada di sini semua. Dan bahkan yang di belakang abang kameramen kita juga udah ada. Iya. Kita udah dikelilingin mereka, ada disambut mereka. Iya. Oke. Iya. Iya. Jadi ya biasa saja. Ini semuanya makhluk Allah yang ada di sini. Ya. Jadi santai aja. Jadi saya ucapkan lagi sekali lagi ya. Kami datang kemari dengan tujuan silaturahmi ke mari ya, tujuan kami itu aja, dan ingin mengenal lebih lagi ya. Jadi Kak Dep, di sini kerajaannya maksudnya di mana apanya itu singgasananya raja? Ini kan tadi kita udah masuk gerbang tuh kan Bang dari sini. Ini sebenarnya ini ada pilar-pilar. Oh, ada pilar-pilar. Yang Depi lihat, ini bukan kayak hutan, bukan kayak apa. Ini jalan terus lurus. Ini ada kayak tirai besar. Di sini pilar. Banyak orang. Ini juga ada orang sini yang lagi nungguin kita juga. Yang dia ini yang mau masuk gitu loh kan. Cumannya yang mau nunjukkan sama kita ini mau menunjukkan langsung ke raja. Cumannya dia masih tetap nolak karena dia takut. Jadi kita
masih disuruh nunggu di sini sampai dia. Sampailah agak tenangan dulu ya. Oke. Kita belum diizinin masuk. Ya. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Hadir. Hadir. Assalamualaikum. Udah masuk nih. Assalamualaikum. Bismillah. 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 Pegangnya lari ke sana. Bismillah. Bismillah. Qulna ya naru salamun ala Ibrahim. Bismillah. Bisa lebih tenang, saudaraku. Nanti orang-orang kampung di sini terganggu, ya. Ya. Nanti orang-orang kampung terganggu di sini ya. Bismillah. Bismillah. Qulna ya naru barda wa salamun ala Ibrahim. Kecilkan volume suaranya ya Allah. Kecilkan volume suaranya ya Allah. Allahu Akbar. Bismillah. 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 Ini apa yang terjadi, Mbak Dep? Bismillah. Ini sosok ini kenapa kok agak beringas? Karena dia udah agak kesel sih. Karena dari pertama mau masuk, ditolak, masuk ditolak. Kita udah kelamaan, mereka udah kelamaan menunggu. Bismillah. Ya udah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia lihat apa? Dia mau menunjukkan jalan kita mau menuju ke rajanya. Bismillah. Kamu terasa panas ya? Ya udah biarin aja, kita ikutin aja, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sejukkan ya Allah. Qulna ya naru kuni barda wa salamun ala Ibrahim. Sudah sampai di pintu raja? Buka lah. Sudah? Yang buka dia? Iya, biar dia yang buka. Ya udah. Nah, teman-teman, ini kita sudah berada di apa namanya ya, singgasana kerajaan kegaiban yang ada di sini. Nah, ntar Bang dia buka tirainya, biarin aja. Jadi tirainya akan dibuka oleh dia gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jalannya. Ini jalannya. Di mana, Mbah? Masih. Kenapa kami ditunjukkan sama dia? Kemana rumah? Ini kan bukan tempat rajanya. Sebelumnya kami minta maaf karena udah terlambat datang. Kami juga mewakili maaf dari teman kami ini karena nggak mau dimasukin awalnya. Untuk selanjutnya tunjukkan kami di mana raja. Bismillahirrahmanirrahim. Rajanya bisa dipanggil? Enggak, Bang. Kecuali dari dia yang nunjukkan nama kita. Kenapa? Apa kami sudah seterlambat itu? Yang di sana? Bukan singgasana raja. Bukan. Tapi tempat wejangan. Tempat wejangan. Iya. Kami kemari bukan berarti tidak menghargai dari yang apa udah disediakan untuk makanan ataupun minuman. Tapi kami memang nggak gimana ya bahasanya, tidak punya kemampuan lah. Kami manusia biasa, tidak punya kemampuan untuk minum untuk ataupun makan dan minum di sini. di sini gitu ya. Nah itu saja. Jadi Mbak Depi bisa apa komunikasi langsung ke raja? Ke agedornya? Enggak, karena dia sebenarnya kan bisa kita komunikasi langsung ke dia, cuman melalui ada tahap-tahapnya. Ada tahap. Dari dia harus menemukan kita ke raja, jumpakan gitu kan.
Karena kalau kita yang langsung ke sana, percuma. Yang bukain tirai lebarnya itu nggak bisa. Bismillah. Dia masih marah nih sama kita gitu ya? Ya, karena kita udah nolak jamuannya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sejukkanlah ya Allah. Hilangkanlah amarahnya ya Allah. Hilangkanlah amarahnya ya Allah. Lembutkan hatinya ya Allah. Qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Ya Allah, sejukkan ya Allah. Datangkan kesejukan di hatinya ya Allah. Qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Di sini mau kemana nih, Mbak Dep? Ya di sini kayak tempat mungkin tempat mereka untuk kumpul gitu kan. Ya seperti mereka untuk nyambut tamu. Di sinilah seperti ruang tamunya. Di sini. Ya, di sini ada pilar besar sebenarnya kalau yang Depi lihat. Ini ada meja bundaran yang besar di sini. Seharusnya di sana duduk itu sudah ada raja. Jadi kemana rajanya? Kenapa belum di sini? Karena kami sudah datang. Siapa semuanya? Gimana? Gimana tadi? Sebetulnya kamu siapa semuanya? Itu ya? Ya Mbak? Ya. Kami tamu kemari yang sebelumnya sudah ada dari warga, maksudnya warga dari bangsa kami di sini yang dapat petunjuk untuk kemari gitu. Coba sampaikan ke raja kamu, lihat perempuan yang ada di sini. Nah itu saja. Kami tidak ada mengambil satupun yang ada di sini. Benda apapun tidak ada kami ambil ya. Cuman silaturahmi kami ajak kami kemari. Yang sebelumnya seorang mbak ini wanita yang ada bersama saya ini mendapatkan petunjuk dalam mimpinya untuk kemari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Jadi cemana ini, Mbak Dep? Kita terlalu jauh ke sana, Bang. Kalau kita nggak bisa ngikutin dia sampai ke sana. Yaudah ya, sampai sini aja lah ya. Kalau kamu nggak izinkan kami ke sana ya, kami balik aja ya. Ya, kami balik ya. Kalau kamu terusik ya. Baunya udah terasa sebenarnya. Khas orang ini ada bau-bau seperti kayu, wangian bunga-bunga. Tapi parfum itu memang belum pernah Depi cium sebelumnya kecuali di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah. Ya, atas izin Allah ya. Raja yang ada di sini, saya memanggilmu atas izin Allah. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Atas izin Allah kami memanggilmu, raja yang ada di sini. Mohon izin kedatangan kami di sini dan ini adalah tentramu, pasukanmu yang menuntun kami kemari. Izinkanlah dia untuk ditarik agar kami bisa bersilaturahmi dengan baik di sini. Assalamualaikum. Apa kata raja? Di sebelah sana. Ini dia. Raja datang? Ya. Saya lihat raja kamu. Saya lihat raja kamu. Nah, raja, coba disadarkan dulu raja, ini apanya? Pasukannya raja. Atas izin kamu ya. Kamu silakan keluar, itu raja sudah memanggil kamu. Nanti kamu kena hukuman sama raja. Raja, ini anak buahnya izin karena energi
teman kami sudah sangat terkuras. Izin. Bismillah. Ya silakan para pengawal-pengawal dari kerajaan, patih-patih dari kerajaan. Ya. Patih-patih dari kerajaan bawa ini pasukannya agar kami bisa ngobrol dengan raja dengan baik. Ada di sini raja. Dia ada duduk di situ. Tuh. Udah ketemu raja. Ini anggotanya bisa disadarkan, minta izin. Sudah bisa sih, cuma memang dia nggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus marah lagi? Kan rajanya sudah duduk di situ. Bismillah. Izin mulai. Izin mulai. Silahkan kembali. Kami dari kerajaan muslim ya. Izinkan mulai. Kamu mulai dulu ya. Izin ya. Bismillah ya. Sadar ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Bismillah. Izin ya keluar ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Izin ya keluar dulu ya. Junullah gabungan ya silakan dibawa dulu keluar. Junullah gabungan. Silahkan tarik keluar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Silahkan keluar ya. Allahu Akbar. Bismillah. Ya, betong. Allahumma sholli. Energinya memang kuat kali. Iya. Lagi ngumpul semua di sini. Ya. Tapi raja udah di sini loh. Hah? Tapi raja dia udah di sini. Ya. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Allahu Akbar. Nggak bisa dari sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahu Akbar. Udah bilang jangan tengok sana. Oke, sahabat petualang misteri Asahan. Nah, hasil membolang kita malam hari ini, ya kan? Ya seperti yang kalian lihat tadi ya, agak gimana ya, agak beguling-beguling gitu mediator tadi, karena adanya bentrokan energi kegaiban yang ada di dalam tubuhnya si mediator dan yang ada di alam ini. Jadi mungkin ya seperti itulah ya, di daerah masing-masing ini macam-macam penguasa. Ada penguasa gaib yang daerah ini, penguasa gaib di mana-mana itu ada kerajaan masing-masing lah, kekuasaan masing-masing gitu, Mbak Depi ya. Iya, saya Mbak Desi? punya kekuatan masing-masing di tempatnya. Dan kita sampai di titik ini sekarang pun mereka masih ada di belakang kita, masih di belakang kita rame-rame gitu. Mengantarnya, antar sini ya. Jadi hasil kita ke sana tadi, mereka kecewa nggak kedatangan kita kemari? Kecewanya itu karena kita terlambat datang. Yang kedua, si mediator nggak bisa menyesuaikan sama yang di sana. Yang di sana bertolak belakang ya, seperti itu ya. Jadi untuk raja tadi apa? Tadi kan ada saya sedikit membayangkan lah gitu kan, bahwa saya manggil raja, itu raja tadi sempat hadir. Tirai yang besar itu terbuka sendiri, dia turun sendiri sampai wewangiannya itu memang benar-benar nyucuk di hidung. Dan benar-benar dia dekat, dia udah berdiri di antara kita. Ya sebenarnya sih dia menginginkan kita masih lama di sana. Cuman kalau menurut Depi itu nggak baik. Nggak baik ya. Nggak baik. Tapi raja juga mengerti ya dengan situasi yang ada di sini ya. Jadi menurut Mbak Depi lah sendiri kan, apa pesan dan maksudnya buat sahabat petualang misteri, pesan yang Mbak Depi sampaikan lah, misalnya kalau masuk ke daerah yang kita juga nggak mengerti, itu bagaimana mengatasinya gitu? Kalau menurut Depi, yang karena memang Depi tahu keberadaan mereka itu di sini itu gimana, kita hidup di bumi ini berdampingan, walaupun kita manusia yang lebih mulia daripada kan dia,
Tapi setidaknya kita Sopan. menghargai. Sopan santun, tutur bahasa, sopan jangan santun, sembarangan tutur juga. bahasa kita pada dia kan. Heeh. Karena setidaknya mereka juga makhluk hidup. Ya, Ya, dari makhluk bernyawa makhluk ya, ciptaan cipta Allah. yang memang nyata ya Memang ada. nyata adanya. Hidup berdampingan tanpa pembatas sedikit apapun. Hanya kita dibedakan waktu beraktivitas dengan mereka. Yang kedua, kita berwujud, mereka kan Gaib. kasat mata, gaib gitu. Gaib, tak tampak ya kan. Jadi jangan lupa berdoa, mohon perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Iya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, saya sampaikan juga ya kepada sahabat petualang misteri, pergi dari rumah jangan lupa berdoa, dan pulang dari sini pun juga, dari lokasi atau dari manapun kita tetap berdoa juga. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, ada beberapa doa, setidaknya kita ingat Allah maka Allah akan mengingat kita. Nah, seperti itu. Allah akan lindungi kita. Kita minta maka Allah kasih, begitu. Oke, sahabat petualang misteri, jangan lupa like, comment, and share-nya. Tetap tonton Petualang Misteri Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira aja bang. Kiri aja bang, kita bang. Kejadian tengah malam terjadi satu buah Mana ke mikrofon tuh? sepeda motor. Waduh, teman-teman, ini ketika kita pulang syuting nih ada kejadian ini. Kebakaran. Iya. Telah terbakar satu unit sepeda motor yang nggak tahu entah apa yang terjadi di sini. Berada di jalan lintas Sumatera. Jenderal Ahmad Yani. Penyebabnya belum diketahui apa. Oh, tabrakan itu kak. Itu tengok kak, itu kan mobil itu. Bonyok itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kecelakaan bang itu ha. Orangnya masih di situ ha. Satu unit sepeda motor dan satu Satu unit Avanza diketahui mobil. korban